Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Yuli dengan pelajaran sejarah Indonesia. Hari ini kita belajar tentang kerajaan-kerajaan. Kalau kemarin kita bahas kerajaan Kutai, ya, sekarang kerajaan yang ada di Jawa. Ya, nama kerajaannya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kita lihat ya PPT-nya. Nah, ini ya, saya perbesar dulu. Oke, Kerajaan Tarumanegara, ya untuk prolognya ya. Kerajaan Tarumanegara itu letaknya ada di Jawa Barat, gitu ya. Tadi kan saya bilang di Pulau Jawa. Lebih tepatnya ada di Pulau Jawa bagian barat, yaitu Jawa Barat meliputi kalau dulu tuh Jawa Barat, Banten, Jakarta itu adalah wilayah kekuasaan Tarumanegara. Jadi kerajaan ini tuh bisa dikatakan kerajaan yang besar, gitu ya. Kerajaan Tarumanegara ini bercorak agama Hindu, gitu ya. Siapa yang di sini yang pernah ke Jawa Barat? Ya, semuanya pasti udah pernah ke Jawa Barat ya. Kita lihat slide selanjutnya. Oh, jadi letak Kerajaan Tarumanegara itu lebih tepatnya lagi ada di Bogor. Siapa di sini yang suka ke Bogor kalau weekend, ke Puncak? Kamu harus ingat ya, kalau kamu datang ke Bogor atau ke Puncak, bahwa kamu itu harus ingat bahwa ternyata di daerah situ ya dulu pernah berdiri Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 gitu ya. Kerajaan Tarumanegara itu meliputi yang tadi saya katakan lumayan luas ya gitu. Jadi kamu harus ingat kalau lewat Bogor atau lewat Banten atau kamu sedang berada atau singgah di daerah situ gitu. Tarumanegara ini ya didirikan Raja Dirajaguru Jayasinghawarman. Lokasi Kerajaan Tarumanegara tuh ya di Bogor ya Jawa Barat. Bisa dilihat di sini ya, pusat kekuasaannya itu ada di sini yang warna merah ini. Kemudian ini daerah sini nih Banten, ada DKI Jakarta, ini Jawa Barat. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara, jadi maksudnya gini adalah apa sih yang membuat Kerajaan Tarumanegara itu ada gitu ya, kamu tahu dari mana? Tahu dari sumber-sumber yang ditemukan. Sumber yang ditemukan itu ada sumber dari luar negeri, ada sumber dari dalam negeri. Kita bahas yang dari luar negeri dulu ya. Dari luar negeri itu ternyata ada berita dari Cina ya, zaman dinasti Tang gitu ya, menyebutkan bahwa Tolomo atau dulunya itu nama Tarumanegara mengirimkan utusan kepada Cina beberapa kali pada tahun 528, 538, 665 dan 666 Masehi gitu. Jadi utusan dari Tarumanegara itu datang ke Cina membawa upeti atau seperti pajak seperti itu ya untuk diserahkan kepada dinasti Tang. Jadi Cina itu ya punya dinasti-dinasti ya. Nanti kita bahas di sejarah peminatan di peradaban-peradaban di dunia. Kalau sedikit ngomong sejarah peminatan dulu ya. Kalau kemarin tentang peradaban Amerika, minggu depan kita bahas tentang peradaban di Cina, oke? Selanjutnya, kalau sumber dalam negeri itu ada beberapa prasasti. Salah satunya di sini adalah prasasti Tugu, ya. Menjadi salah satu bukti yang mendukung adanya Kerajaan Tarumanegara. Isinya itu menyatakan letak ibu kota Kerajaan Tarumanegara. Apa sih prasasti Tugu? Gitu, apakah bentuknya seperti Tugu? Nanti kita lihat ya bentuknya, terus pengertian sejarah mendalamnya. Masa kejayaan dari Kerajaan Tarumanegara, ya di sini bisa dilihat, raja yang pernah berkuasa yang sangat terkenal itu namanya Raja Purnawarman. Ia pernah memerintah penggalian Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga, atau bisa kalau sekarang disebut Kali Bekasi. Jadi sepanjang 6.112 tombak sekitar 11 km. Gitu ya. Kalau sekarang kan kilometer hitungannya ya, kalau dulu tuh pakai tombak gitu. Di sekitar 11 km berarti memang dari
Bekasi sampai Jakarta. Selesai pembangunan, Sang Prabu ini atau Raja Punawarman ini mengadakan selamatan dengan para Brahmana. Dia menyedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, seperti itu ya. Jadi memang ingat ya, kerajaan-kerajaan di Indonesia masa Hindu-Buddha itu, ya Hindu khususnya, dia mengenal sistem kasta. Kasta yang pertama adalah kasta Brahmana, yang kedua adalah Ksatria, yang ketiga ada Waisya, kemudian ada Sudra dan Arya, seperti itu ya. Nah, sumber sejarah yang berasal dari dalam negeri yaitu ditemukannya 6 prasasti Tarumanegara. Semuanya itu berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa gitu ya. 6 prasasti tersebut, yang pertama itu ada Ceritium yang ditemukan di Bogor, kebun kopi juga di Bogor, prasasti Jambu juga di Bogor, prasasti Pasir Awi di Bogor, prasasti Tugu nih ya di Jakarta ya, dan prasasti Lebak di Banten. Nah, ini prasasti yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama tadi Ceritium. Prasasti ini ya ditemukan ukiran laba-laba. Tuh, kayak seperti laba-laba ya. Dan telapak kaki serta sajak beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta gitu ya. Ini prasasti Ceritium. Selanjutnya prasasti Tugu. Nah, ini yang tadi di Jakarta ya, prasasti yang ada di Jakarta. Prasasti ini ya juga menerangkan penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Dirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada masa pemerintahannya. Penggalian ini tujuannya adalah untuk menghindari bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau. Jadi mereka raja-raja ini ya membangun Sungai Candrabaga dan Gomati itu tujuannya adalah untuk menghindari bencana alam berupa kemarau dan banjir. Ingat ya. Selanjutnya Prasasti Jambu. Prasasti Jambu bisa juga disebut Koleangkak karena ditemukan di Bukit Pasir Koleangkak gitu ya. Ini terdapat di daerah Bogor atau 30 km setelah bagian barat Bogor. Isi prasasinya ini ya, coba dilihat di situ ya. Tapak kaki ini adalah di situ berarti ada tapak kaki ya. Tapak kaki ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanegara. Baginda itu adalah seorang yang termasuk gagah, berani, jujur dan setia menjalankan tugasnya dan tak ada taranya. Baginda selalu berhasil membinasakan musuh-musuhnya. Baginda sangat hormat kepada para pangeran, tetapi sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, serta melindungi mereka yang memberikan bantuan kepadanya. Jadi ini adalah tokoh raja yang sangat dikagumi oleh rakyatnya, sangat bijaksana gitu ya, tapi sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Jadi sehingga dapat disebutkan bahwa Kerajaan Tarumanegara, raja yang mencapai puncak kejayaannya atau raja yang paling termasyhur, raja yang paling keren, raja yang paling disukai oleh rakyatnya adalah Raja Purnawarman. Ingat ya, Raja Purnawarman. Jadi kalau kita hubungkan dengan masa yang sekarang ya, kalau menjadi tokoh pemimpin atau kalian ingin menjadi tokoh pemimpin, setidaknya seperti Raja Purnawarman, dia itu tokoh yang berani, jujur, bijaksana, gagah, setia gitu ya menjalankan tugasnya, tapi dia itu sangat ditakuti oleh musuhnya gitu ya. Dan juga dia sangat dicintai oleh rakyatnya, seperti itu ya. Itu ya poin yang perlu kita ambil. Selanjutnya prasasti Pasir Awi. Prasasti Pasir Awi ini ditemukan di Pasir Awi, itu tipe Pasir Awi di Bogor. Dalam prasasti ini juga terdapat gambar telapak kaki dan tulisan ikal, itu telapak kaki ya. Namun sayangnya ini prasasti belum dapat disembuhkan oleh para ahli itu ya. Jadi belum bisa disimpulkan ya isi-isinya ya. Jadi tulisan-tulisan yang terdapat di prasasti ini adalah tulisan Pallawa huruf bahasa Sanskerta gitu ya.
Prasasti Kebun Kopi. Selanjutnya ya, isi prasasti ini ya terdapat telapak kaki Airawata. Airawata itu siapa? Airawata adalah gajah kendaraan Dewa Indra. Inilah telapak kaki penguasa negara Tarumanegara yang agung. Jadi ini telapak kaki gajah ya. Jadi gajah pun telapak kakinya itu sangat dihormati, sangat dihargai, sehingga telapak kakinya dia sampai dibuatkan prasasti gitu. Ini prasasti Kebun Kopi. Prasasti Muara Cienten ditemukan di Muara Cienten di Bogor di sungai ya. Sama seperti prasasti Awi, terdapat gambar telapak kaki ya dan tulisan ikal. Tuh telapak kakinya kalau kamu bisa lihat di situ ya, di atasnya tuh. Saya juga bisa lihat. Belum dapat disimpulkan di sini ya isi prasastinya ya, sama seperti pasir Awi tadi ya. Belum dapat disimpulkan. Prasasti Lebak Cidanghian gitu. Ini lebak berarti ditemukan di mana? Banten. Lebih tepatnya ada di Pandeglang. Prasasti ini juga memuat batas-batas Tarumanegara, yakni sebelah barat berbatasan dengan laut ya, sebelah selatan berbatasan juga dengan laut, sebelah timur ya berbatasan dengan Sungai Citarum, dan sebelah utara berbatasan dengan daerah Karawang. Seperti itu ya. Kehidupan agama Tarumanegara. Agama yang dianut oleh Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana itu memegang peranan penting dalam upacara. Sedangkan gambar telapak kaki Dewa Wisnu merupakan simbol karena Dewa Wisnu pada umumnya dihormati sebagai dewa pelindung dunia. Kehidupan ekonomi Tarumanegara. Raja Purnawarman ini sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya gitu, maka oleh karena itu rakyatnya pada suka banget sama dia ya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau parit untuk kepentingan ekonomi rakyatnya gitu, yang menyangkut sistem irigasi, pelayaran, perdagangan, dan menghindari bahaya banjir tadi ya, yang sesuai di prasasti Tugu. Peninggalan artefaknya juga menunjukkan ciri atau aspek kepercayaan megalitik. Nah, itu megalitik yang pernah kita bahas tentang masa Praksara yang telah berkembang dengan masyarakat cenderung memiliki mata pencaharian cara bercocok tanam. Jadi selain dia perdagangan pelayaran, dia juga memperhatikan pertanian gitu ya, karena di sini ada sistem irigasi. Selanjutnya, keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Penyebab keruntuhan kerajaan ini belum dapat dipastikan dan hanya dapat mengacu pada dua sumber berbeda. Yang pertama itu dikatakan keruntuhan oleh Sriwijaya. Yang kedua, mengalami lewat diplomasi. Integrasi itu ada penyatuan gitu ya. Penyatuan. Dinikahinya pendiri Sriwijaya dengan Sriwijaya dan berubah menjadi Sunda seperti itu.